Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Cindikar TKJ. Pada kesempatan kali ini kita mau belajar gimana caranya membuat kuis atau ulangan online gitu ya, dengan menggunakan Google Formulir atau Google Form, yang tentunya fasilitas ini sudah disediakan oleh Google yang sifatnya itu gratis. Jadi kita bisa menggunakan ini tanpa bayar gitu. Nah, untuk caranya itu cukup mudah, dan syaratnya pun yang penting kamu punya koneksi internet dan kamu punya email. Jadi buat yang belum punya email silahkan buat email terlebih dahulu. Buat yang sudah punya email, kamu login, kemudian di bagian titik ini pilih yang Google Formulir gitu, atau bisa juga tulis di Google Form gini ya. Nah ini ya, Google Formulir kayak gini. Itu sama aja. Nanti kalau udah dibuka tampilannya bakal kayak gini. Nah, di sini ada beberapa formulir atau kuis yang saya gunakan, yang pernah saya gunakan gitu. Kalau misalkan kamu masih baru tuh tentunya masih kosong. Ini kita abaikan saja karena di sini kita mau bikin yang kosong. Kita klik yang kosong ini, tanda plus ini. Nah, di bagian dalam sini tinggal kita masukkan judulnya. Nah, ini dia masih ada bantuannya ya karena ini masih baru. Di sini tinggal dikasih judul, misalkan ulangan harian komputer dasar gitu. Misalnya kayak gini ya judulnya. Kemudian bisa dimasukkan deskripsi juga. Nah, ini untuk penambahan aja ya. Kalau misalkan mau dikasih deskripsi gitu. Kemudian judulnya juga nanti bisa diedit biar kita mudah untuk mendeteksi. Nah, kemudian di bagian pertama itu biasanya kita buat nama terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi nama lengkap. Nama lengkap itu jenisnya jawaban singkat, kemudian wajib diisinya diklik. Kemudian kita copy aja, kita masukin kelas. Kelas itu kita masukin yang drop ini. Kelasnya tinggal masukin misalnya kelas 10 TJ1 buat kelasnya. Jadi di halaman pertama itu ada nama dan kelas. Selanjutnya saya mau bikin dia terpisah antara biodata diri dan soal. Nah, klik yang ini bagian, jadi ada bagian 2-nya. Di bagian 2 tinggal diisi. Kemudian bisa dikasih deskripsi juga. Nah, gini. Jadi bagian pertama itu ada biodata atau nama dan juga kelas. Kemudian di bagian yang kedua itu bagian soalnya atau bagian intinya gitu lah ya. Di sini tinggal dimasukin aja untuk pertanyaan-pertanyaannya. Misalkan sebutkan alat input komputer, misalnya gini ya pertanyaannya. Kemudian untuk opsinya itu kita pilih yang pilihan ganda. Kemudian kita masukin di sini untuk jawabannya. Alat input misalkan mouse. Saya contohkan ada 4, kamu mau bikin 5 atau yang lainnya juga boleh. Untuk opsinya kayak gini ya. Kalau sudah kita klik require-nya ini atau wajib diisinya itu di checklist. Nah, kemudian selanjutnya misalkan, nah contohnya ini ada 2 pertanyaan, tinggal nanti kalau kamu dibikin yang banyak aja sesuai dengan kebutuhan kamu. Nah, kemudian itu kita bisa juga menambahkan kalau misalkan mau ada soal esai. Jadi di bagian pertama itu biodata, di bagian kedua itu pilihan ganda, ini bisa banyak gitu ya. Ini saya contohkan ada 2 soal. Kemudian saya mau tambahkan bagian lagi esai gitu. Soal esai. Jadi terbagi dari beberapa kategori. Di sini soalnya misalnya pengertian komputer. Nah, misalnya kayak gini, kemudian jawabannya kita pilih yang paragraf karena ini bersifat esai ya, dan wajib diisinya di checklist biar dia kalau nggak ngisi itu nggak bisa next gitu. Nah, seperti itu ya untuk setting dasar dari membuat
kuis online atau ulangan. Jadi di sini bagian pertama, nah untuk desain dan lain-lainnya silahkan disesuaikan dengan keinginan kamu. Nah ini saya contohkan, saya masukin gambar defaultnya. Kalau sudah, kemudian kita masuk ke bagian setelan. Ya ini yang penting nih. Di bagian setelan kita checklist bagian jadikan ini sebagai kuis. Kemudian pertanyaan tak terjawabnya kita hidupkan. Jadi di sini udah ada keterangannya nih. Responden atau yang menjawab soal itu bisa melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Itu nanti dia bisa ngelihat mau dikasih tahu apa enggak gitu. Ini nanti kelihatannya itu ketika dia sudah selesai mengerjakan, kemudian nanti di situ bisa muncul dia itu ngerjainnya benar apa enggak gitu. Kemudian kalau kamu mau checklist bagian soalnya itu bisa dilihat benar salahnya di mana, kemudian bisa juga dikasih poin. Default poinnya misalkan saya kasih 2 gitu ya. Kita ke bagian bawah lagi, jawaban. Izinkan ngedit jangan ya, karena ini kuis. Batasi 1 jawaban ya, 1 orang hanya boleh mengirim 1 gitu. Tampilkan status progres biar dia bisa ngelihat bagian-bagiannya. Acak urutan pertanyaan ini yang penting. Tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain, ini nggak usah. Ini juga nggak usah. Ini defaultnya oke. Nah kayak gitu. Jadi biasanya kalau saya setting itu cukup di checklist yang ini, kemudian ini. Kalau kamu pingin orang itu atau yang jawab pertanyaan kita dia tahu jawabannya, jadi setelah dia klik selesai itu nanti dia bisa tahu jawabannya. Dia dapat skor berapa, yang benar mana, yang salah mana, itu ini dihidupkan. Kalau misalkan pingin nggak usah tahu, mereka biar nggak usah tahu, ini nggak usah dihidupkan. Jadi ini disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Kalau saya biasanya di waktu ulangan ini saya hidupkan. Jadi mereka bisa tahu jawaban yang harusnya, yang jawaban yang seharusnya benar mereka bisa tahu gitu. Setelah mereka menjawab selesai, dia dapat skor berapa. Nah di situ dia bisa lihat, oh ternyata ini yang salah, ini yang salah gitu. Ini checklist semuanya. Kalau sudah, kita balik lagi ke pertanyaan. Nah pada bagian ini, di bagian soal pilihan ganda itu bisa kita masukin jawabannya. Nah, di sini kita bisa masukin jawabannya. Kalau di bagian nama dan kelas ini biarin aja dia kosong ya, karena kan jawabannya pasti beda-beda. Kunci jawaban kita masukin alat input dari komputer, berarti kan ini mouse. Poinnya mau dikasih poin berapa gitu, misalkan poinnya 5. Kalau sudah klik selesai. Pun berikut ini alat output itu yang monitor. Kunci jawaban ya, monitor kasih poin misalkan 5. Selesai. Nah kayak ini, jadi satu soal ini poinnya 5 gitu, dan kunci jawaban itu yang ini. Kemudian yang bagian esai juga sama, kunci jawaban. Tambahkan kunci jawaban, poinnya bisa dikasih 5. Ini jawabannya, jadi nanti kalau dia benar maka dapat poin 5. Begitu juga yang kedua. Kalau sudah selesai, kita klik selesai. Nah ini juga sudah kita kasih jawabannya ya. Ini jawabannya mouse, yang ini jawabannya monitor, tuh bisa kelihatan. Kalau sudah disetting semuanya, tinggal kita klik kirim. Kita ambil linknya, kita perpendek URL, salin, dan selesai. Kita coba cek hasilnya. Ini tinggal dikirim aja ke WA ya, linknya ini. Nah ini saya contohkan langsung pakai browser yang berbeda gitu. Maka tampilannya nanti kayak gini. Karena dia diacak, jadi ada yang kelasnya di atas, ada yang kelasnya di bawah. Itu nggak jadi masalah, karena kita sudah mengelompokkannya ke dalam berbagai bagian. Kita masukin kelasnya misalnya, kemudian namanya. Selanjutnya klik berikutnya. Nah di sini soalnya. Ini misalkan yang ini saya jawab yang salah.
Yang ini jawab yang benar. Kemudian berikutnya, ini jawabannya misalkan ini. Nah, ini semuanya pertanyaan udah ngacak ya, sesuai dengan yang kita setting tadi. Kalau sudah, klik kirim. Nah, dia bisa melihat skor. Nah, ini skornya dia dapat poin 5. Nah, sesuai dengan yang kita edit tadi, jadi dia bisa ngelihat jawaban yang benar. Yang ini tadi ya, yang setelan ini jawaban yang benar. Nah, maka dia di sini juga bisa tahu jawaban dia itu mana yang benar. Jawabnya yang ini monitor, yang udah benar. Yang ini jawabannya ini, yang ini jawabannya ini. Nah, seperti itu teman-teman, gimana caranya untuk membuat kuis sederhana dengan menggunakan Google Form. Nah, di sini juga ada jawabannya nih. Per individu kalau mau dicek, bisa juga di spreadsheet kalau mau dicek ya secara langsung dengan menggunakan Google Sheet. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat tutorial sederhana ini. Tentunya pengembangannya itu ada di kalian masing-masing. Tinggal kamu tambahin aja pertanyaannya, tambahin jawaban yang pilihan ganda, yang esai gitu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Come on,